Shalom Jemaat Tuhan, selamat merayakan hari tahun Imlek bagi saudara yang masih merayakannya. Dan saya dalam kaitan dengan topik kita dan dalam minggu ini saya berikan topik tradisi Imlek dan iman Kristen. Semoga ini jadi berkat bagi setiap saudara yang menontonnya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus membimbing hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tradisi Imlek dan iman Kristen. Mari kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Rasul Paulus menuliskan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng. Jadi orang senang mendengarkan dongeng. 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab kami, yaitu Rasul Petrus, tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, tahun baru Imlek dirayakan setiap tahunnya, terutama oleh komunitas Tionghoa di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Tahun baru Imlek. Ya. Di balik perayaan tersebut terselip suatu mitos yang berkisah tentang awal mula diadakannya tradisi tersebut, yaitu tradisi Imlek. Ya, menurut legenda ya, awal Imlek atau tahun baru Cina dimulai dari pertarungan melawan seekor naga ganas yang bernama Nian. Ya, naga ganas yang bernama Nian. Nian itu selalu muncul pada hari pertama tahun baru untuk mengambil hasil panen. Wah, jahat sekali ya. Bukan hasil panen, tapi ternak dan bahkan warga desa, termasuk anak-anak. Untuk melindungi diri, tiap warga desa meletakkan makanan di depan pintu rumah mereka masing-masing pada awal tiap tahun. Jadi untuk melindungi diri, supaya mereka tidak diserang oleh Nian itu. Dipercayai dengan melakukan begitu, Nian hanya memakan makanan tersebut dan tidak akan menyerang penduduk yang ada di dalam rumah mereka. Ya. Iya. Pada suatu hari ada orang yang melihat Nian ketakutan. Naga itu ketakutan dan lari karena ketemu seorang anak yang memakai pakaian berwarna merah. Penduduk desa itu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Nian ternyata takut akan warna merah. Ini menurut legenda ya. Oleh sebab itu ketika tahun baru akan tiba, penduduk desa akan memasang lampion merah warnanya dan hiasan merah pada tiap jendela dan pintu mereka supaya Nian jangan mengganggu mereka. Ya. Lalu selain itu mercon-mercon juga diledakkan untuk menakut-nakuti Nian agar tidak mendekati warga. Sejak saat itu, Nian tidak pernah datang ke desa tersebut lagi. Ini sekali lagi menurut legenda ya. Oke. Dan akhirnya
nasib Nian berakhir di tangan seorang pendeta Taoisme ya, bernama Hong Jun Lause ya. Nian diubah menjadi tunggangan dari sang pendeta Tao tersebut. Sekali lagi ini menurut legenda ya. Oke. Kata tahun di dalam bahasa Tionghoa memiliki karakter yang sama dengan nama Nian. Istilah untuk menyebut hari raya Imlek adalah Guonian, yang berarti mengusir atau melewati Nian. Ini kita perlu tahu latar belakangnya ya, dan makna artinya. Oke. Di dalam Alkitab, nah kita kembali kepada Alkitab, kita melihat bahwa naga itu adalah lambang dari iblis. Kita lihat Wahyu 20 ayat yang kedua. Ya, ini menurut tradisi kebudayaan Yunani Romawi. Jadi menyebut naga sebagai lambang dari iblis. Wahyu 20 ayat yang kedua. Dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, Wahyu 20 ayat yang kedua. Iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Kita perlu ingat Kolose 2 ayat 15. Ya, iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Ya, dikatakan pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Ini dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Ya. Jadi iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Oke. Umat Kristen, ini kita perlu tahu ya, umat Kristen memakai warna merah pada hari Imlek. Bukan untuk menakut-nakuti Nian, bukan untuk menakut-nakuti Nian seperti legenda tadi, bukan. Tetapi warna merah oleh orang Kristen dianggap sebagai lambang dari darah Kristus, darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu di atas salib dan berkuasa mengalahkan iblis. Itu, puji Tuhan. Oke, dikatakan Wahyu 1 ayat 5, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, darah Yesus, darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Darah anak domba itulah yang mengalahkan ya, iblis dan roh-roh jahat. Tidak dengan cara lain, tidak dengan metode lain, hanya lewat darah Yesus. Puji Tuhan. Ya, dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia yaitu iblis oleh darah anak domba, oleh darah Yesus yang tercurah di salib ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Itu Wahyu 12 ayat 11. Terus sekalian, kalau kita melihat akan pohon Natal yang dipasang di berbagai gereja termasuk rumah-rumah orang Kristen, itu kita melihat pohon Natal itu simbolnya alam merah dan hijau. Ini makna yang penting, sebab merah itu menunjuk pada darah Yesus, darah yang memberikan hidup, memberi kehidupan yang kekal. Tapi hijau itu juga mempunyai arti, mempunyai simbol, yaitu kehidupan. Ya, jadi merah itu menunjukkan pada darah Kristus yang memberi kehidupan, dan hijau itu memberikan macam simbol kehidupan. Nah, cuma sebagian orang yang nggak ngerti, dia pikir ini kreativitas. Ya, misalnya saja, ya mereka memakai pohon Natal dengan seperti gini. Nggak ada lagi merah dan hijau di situ. Ya, hanya kayu-kayu saja. Ya, sayang sekali. Jadi makna simbolisnya hilang. Ya, ada juga seperti gini, putih semua. Ya, ya. So sekalian mereka bilang ini salju. Ya, bukan. Salju itu enggak mencerminkan satu simbolisasi tentang merah dan hijau itu.
Jadi kita kalau mau berkreativitas, coba ingat dan lihat akan maknanya. Sekalian ini penting, ya. Apakah kreativitas ini sesuai dengan makna dan simbolisasi yang benar? Ini penting. Supaya jangan sampai kita melupakan makna simbolisasi yang benar itu, ya. Kemudian, ya, ada beberapa simbol yang baik berkaitan dengan tahun baru Imlek. Nah, saudara lihat, ada sebagian orang yang menaruh bambu-bambu kecil, ya, di tiap meja makan itu, ya, ditaruh di atas meja makan mereka. Ya, saya pikir ini bambu itu mempunyai makna daya tahan, kekuatan, fleksibilitas dan daya kenyal. Itu bambu, ya, bagus sekali maknanya, ya. Oke, jadi pohon bambu yang tinggi-tinggi itu kalau diterpa angin, diterpa badai, paling-paling dia doyong, tapi tidak terbongkar dia. Ya, itu mempunyai makna yang penting, yaitu pohon bambu itu kalau diterpa angin melengkung, saat diterpa badai, tapi tidak patah. Ini makna simbolisasi yang bagus. Kita biarlah manusia diterpa berbagai macam cobaan, ya, juga perlu seperti bambu itu, ya. Oke. Nah, bambu juga punya daya tahan terhadap salju. Ya, ini musim salju tapi tetap hijau. Ya, ini mempunyai makna simbolisasi yang penting. Ya. Oke. Nah, ada juga elemen lain yaitu bunga mehua. Ini mempunyai makna simbolis yang indah. Sejak tahun 1964, pemerintah China menyebut bunga mehua sebagai bunga nasional. Oke, pohon ini berbunga dan memancarkan harum yang paling kuat justru di tengah musim salju yang hebat. Ini kan bagus sekali, ya. Ya, setelah berbunga, barulah muncul buahnya. Jadi bunga mehua tuh bisa dipakai juga oleh orang-orang Kristen, ya, karena mempunyai makna yang bagus, yang baik, ya, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Ya. Oke. Lalu berikutnya, lotus juga bagus, ya, bisa dipakai oleh umat Tuhan maupun orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ya, karena lotus tuh berbunga pada bulan ke-6 dalam musim panas. Ya, kita lihat lotus ini, ya. Ya, di tengah-tengah lumpur bisa mengeluarkan bunga yang indah sekali, putih. Ya, ini lambang keindahan daripada kehidupan itu, ya. Ya, simbol kemurnian bunga lotus, kesucian karena berbunga di tengah-tengah lumpur yang kotor. Ya, ini mempunyai makna yang bagus. Oke, pinus juga lambang umur panjang. Jadi biasanya pinus tuh maka disebut sebagai evergreen dalam segala musim, selalu hijau. Musim salju hijau, musim panas hijau. Jadi lambang umur panjang. Jadi bagus pinus itu, ya. Nah, pada musim dingin daunnya tidak rontok, lambang ketahanan dalam menghadapi sengsara. Ya, lalu berikutnya kura-kura. Ini juga lambang yang bagus, ya. Jalannya pelan, ya, kehidupan yang nggak gerusa-gerusu gitu, ya. Tapi umurnya panjang. Itu kura-kura. Itu makna simbolis yang bagus, ya. Lalu, nah ini mie, biasanya pada ulang tahun atau tahun baru Imlek itu mie. Mie itu simbol daripada umur panjang, ya. Ya, ini bagus, ya. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita lihat kepercayaan Chinese yang tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Nah, mereka berkata dewa-dewi itu berasal dari manusia. Nah, ini gak alkitabiah. Dewa-dewi mereka bilang dari manusia. Ya, ini Jazbao. Ya, kita pernah lihat dulu sekian tahun yang lalu, ya, tentang film seorang hakim yang jujur ini, Jazbao. Sekarang di sebagian kelenteng
Wah, mereka taruh akan patung-patung jazbau itu, yang kulitnya agak berwarna hitam itu ya. Nah, kalau mereka bilang kalau orang baik kalau sudah meninggal jadi dewa atau jadi dewi, ya itu tidak alkitabiah. Ya. Manusia ya manusia. Ya. Oke. Lalu apa lagi nih? Ini manusia jadi dewa kalau meninggal? Enggak, tidak. Nah ini siapa ini? Nah, kita lihat Toa Pekong. Ya, Toa Pekong juga dulunya katanya seorang manusia. Kalau sudah meninggal jadi Toa Pekong yang disembah. Tidak. Ya. Ini penting sekali dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab dikatakan Allah itu bisa jadi manusia dalam diri Yesus Kristus ya. Sang Firman menjadi manusia. Tetapi manusia tidak bisa jadi Allah. Ini penting. Manusia itu ciptaan, Allah itu sang pencipta. Ya, manusia tidak bisa menjadi Allah. Tapi Allah karena sang pencipta bisa jadi manusia, yaitu sang Firman Allah menjelma jadi daging. Ini penting. Ya. Oke. Yang berikutnya kepercayaan Chinese yang tidak alkitabiah itu apa? Politeisme. Ya, ada banyak dewa. Dari sekian banyak dewa, ada yang tertinggi. Mereka sebut sebagai dewa langit. Oke. Nah, biasanya menjelang tahun baru Imlek, sebagian orang sembahyang kepada dewa dapur yang disebut dengan Chow Kun Kong. Ya, dewa dapur seperti yang sudah lihat di gambar ini. Ya. Ya. Nah, ini penting. Banyak dongeng yang berbeda versinya. Dongeng ya, bukan cerita benar, hanya dongeng ya. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius 4:4, Rasul Paulus menuliskan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini gambaran daripada manusia yang hidup pada akhir zaman. Mereka nggak mau dengar kebenaran firman Tuhan, tapi mereka senang dengar cerita-cerita dongeng. Nah, kita tentang politeisme pun sama, dongeng saja. Ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan sang kebenaran itu. Oke. Yang berikutnya. Yang ketiga, yang perlu dikoreksi, mereka katakan dewa-dewi itu dibuat berdasarkan peta dan gambar manusia. Itu. Dewa-dewi itu dibuat berdasarkan peta dan gambar manusia. Manusia butuh makan, dewa-dewi juga butuh makan, minum. Bisa disogok bahkan. Bisa disogok. Ya. Nah, karena mereka dahulunya, kenapa mereka bisa disogok? Kenapa mereka butuh makan dan minum? Karena mereka dahulunya, itu dewa-dewi itu adalah manusia. Ini menurut legenda ya. Menurut legenda. Ya. Sehingga kata mereka dewa-dewi butuh persembahan manusia. Padahal Allah sang pencipta enggak butuh. Allah tuh sang pencipta kok, enggak butuh persembahan manusia. Allah yang memberkati manusia. Manusia nggak perlu memberkati Allah. Ya. Nah, tapi menurut legenda mereka, dewa-dewi butuh persembahan manusia. Nah ini, seperti Giam Loong ini, yang disebut dengan Raja Neraka itu. Ya. Nah kalau sudah lihat ya, bagi sebagian orang yang masih percaya pada kepercayaan itu, ketika peti jenazah dimasukkan ke mobil jenazah, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membanting semangka besar dibanting, ya. Ketika peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil jenazah itu. Kenapa? Kenapa harus ada semangka yang dibanting? Nah ini adalah latar belakangnya, legendanya. Jadi satu kali seorang raja, saya lupa rajanya namanya siapa ya, meninggal dunia. Wah, raja itu masuk neraka. Tapi waktu masuk neraka itu ternyata raja disambut oleh Giam Loong. Ya, disambut juga dengan anak buahnya Giam Loong. Wah, raja itu pokoknya diterima dengan baik, di welcome gitu ya. Lalu ketika raja itu setelah ngomong-ngomong, setelah bersenda gurau, setelah senang-senang, kemudian raja itu berkata, "Oke, saya mau pamit dulu ya. Loh, tapi kalian ini begitu baik sama saya. Lalu apa yang saya bisa berikan kepada kalian nih?" Ini tanya raja, menurut legenda itu ya.
Lalu kemudian Giamloong berkata, kami senang semangka. Wah, sehingga raja itu, oke, nanti waktu aku kembali ke bumi, aku akan persembahkan bagi kalian semangka ya. Gitu. Itu katanya legendanya. Ya. Jadi sampai sekarang sebagian orang yang masih percaya hal itu, kalau orang tua mereka meninggal dunia, sebelum orang tuanya atau sesudah orang tuanya masuk mobil jenazah, maka satu butir semangka yang besar dibandingkan ke lantai ya. Karena mereka percaya Giamloong suka semangka. Ya, saudara sekalian, itu adalah legenda, dongeng ya. Karena dewa-dewi itu dibuat berdasarkan peta dan gambar manusia, bukan peta dan gambar Allah ya, bukan. Ya. Karena mereka pikir dewa-dewi butuh makan dan minum, bisa disogok dan lain-lain. Ya, itu bukan ajaran Kristiani. Ya. Oke. Nah, yang keempat yang perlu dikoreksi, agama bagi mereka itu bersifat antroposentris. Pusatnya manusia, antroposentris. Ya. Iya, ini apa ini? Ya, kenapa mereka memberi sedekah? Mereka memberi sedekah untuk keberuntungan orang yang memberi. Jadi senternya manusia, antroposentris. Nah, kalau kita orang Kristen memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang dari semua yang kita miliki semua dari Tuhan. Kita kembalikan, kita mengembalikan 1/10 kepada Tuhan misalnya. Dengan kita mengembalikan 1/10, kita tahu semuanya yang kita miliki ini dari Tuhan adanya. Ya. Tapi kalau menurut mereka, memberi sedekah adalah untuk keberuntungan orang yang memberi. Supaya saya semakin diberkati lagi, supaya saya tambah kaya lagi. Biasa gitu ya. Supaya saya tambah banyak rezeki lagi. Jadi tujuannya adalah untuk keberuntungan orang yang memberi. Oke. Nah, dalam gambar ini ada 5 dewa rezeki. Ya. Jangan lupa ya, orang Kristen memberi persembahan sebagai bukti pengakuan semua yang kita miliki adalah dari Tuhan saja. Itu motivasi kita memberi. Beda dengan motivasi mereka dalam memberi. Ya. Kita punya motivasi memberi itu tujuannya teosentris. Semua yang kita punya adalah dari Tuhan saja. Ya. Oke. Yang berikutnya, nah yang kelima, ini hal yang perlu kita koreksi. Bagi orang Kristen, nggak ada karma, tetapi yang ada adalah hukum tabur tuai. Ya, apa bedanya karma dengan hukum tabur tuai? Ya, kita perlu tahu. Ya. Nah ini, karma itu berkaitan dengan kepercayaan reinkarnasi. Jangan sembarangan bicara karma kalau tidak mengerti latar belakangnya. Karena karma itu berkaitan dengan kepercayaan reinkarnasi. Jadi sekarang seorang tuh hidup, meninggal, nanti lahir lagi dia. Hidup, meninggal, lahir lagi. Itu namanya reinkarnasi. Nah, karma itu berkaitan dengan kepercayaan reinkarnasi. Ya, padahal dalam Ibrani 9 ayat 27, penulis Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Setelah itu dihakimi. Bukan mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Berkali-kali nggak tahu sampai berapa kali nggak tahu ya. Tapi dalam Kristen berkata apa? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja. Setelah itu dihakimi. Oke. Nah, tetapi orang Kristen percaya akan hukum tabur tuai, bukan karma. Karena hukum tabur tuai nggak ada kaitan dengan reinkarnasi. Ya, kalau kamu menabur kasih ya kamu akan menuai kasih. Kalau kamu menabur kebencian ya kamu akan menuai kebencian. Itu tabur tuai dalam hidup kita sekarang ini. Ya, oke. Kita melihat ada satu film yang berapa tahun yang lalu yang namanya Seven Years in Tibet. 7 tahun di Tibet. Ini film ini sudah sekian tahun yang lalu ya, saya pernah nonton tuh. Film itu bagus ya. Tapi menurut filsafat yang dipelajari di situ di Tibet ya. Iya.
Ya, ini dalam bahasa Inggris ya, based on a book written in the early 1950s. Jadi film ini didasarkan pada buku yang ditulis pada awal tahun 1950 oleh seorang pengembara yang bernama Hendrik Harrir. Hendrik Harrir adalah salah satu daripada orang Eropa yang pertama yang masuk ke negara Tibet waktu itu. Dan kemudian bertemu dengan Dalai Lama yang waktu itu baru berusia 14 tahun. Ya. Nah, dia juga sebagai seorang insinyur, ya, yang membangun proyek irigasi. Nah, waktu itu Dalai Lama yang masih 14 tahun minta tolong kepada Hendrik Harrir ini, ya, ayo kamu kerahkan rakyatku untuk membangun proyek irigasi. Oke, boleh. Udah digambar-gambar, oke, diterima, disetujui. Ayo gerakan rakyatmu untuk bangun proyek irigasi. Nah, waktu mereka bangun proyek irigasi, mereka gunakan pacul, mereka membuat lubang gitu, dan ketika mereka gunakan pacul, mereka nangis, teriak, nangis. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu nangis? Ketika saya bongkar ini tanah, saya lihat cacing, dan saya bunuh cacing. Padahal mungkin cacing ini adalah bagian daripada nenek moyang kami. Jadi waktu kami bunuh cacing, kami membunuh nenek moyang kami. Jadi mereka nangis sekalian. Itu dalam film 7 Years in Tibet, 7 tahun di Tibet. Ya, tapi kemudian dibicarakan lagi gimana? Ya nggak ada cara lain. Ya harus kalau mau bangun proyek irigasi, ya harus menggunakan pacul ini. Ya sudah terpaksa diteruskan. Ya rakyat yang mau ini terus menangis. Ya itu film yang menarik ya, berkaitan dengan kepercayaan mereka tentang karma itu. Ya, kita orang Kristen melihat itu satu hal yang lucu, karena manusia ya manusia, cacing ya cacing, ya, binatang ya binatang, manusia ya manusia. Ya, sekali lagi Ibrani 9:27 betul itu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Ya, ini kita perlu paham. Kemudian yang berikutnya. Nah, kekristenan bicara tentang inkarnasi, bukan reinkarnasi. Ini penting ya. Inkarnasi siapa? Inkarnasi Sang Firman Allah menjadi manusia, menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Jadi kekristenan hanya bicara inkarnasi dan bukan reinkarnasi. Hukum tabur tuai bukan karma, itu menurut kekristenan. Hukum tabur tuai ada. Kamu menabur dalam dagingnya, kamu akan menuai kebinasaan. Ya. Bukan karma. Karena karma selalu berkaitan dengan reinkarnasi. Ya, Galatia 6:7-8 betul nih. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tabur tuai. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, puji Tuhan. Oke. Yang keenam, manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah. Jangan direndahkan menjadi seperti sifat-sifat binatang. Ini kita perlu tahu. Jangan direndahkan menjadi seperti sifat-sifat binatang. Iya, kita lihat. Nah, sekarang sebagian orang menyebut ini tahun ini tahun kelinci. Siapa yang lahir tahun ini itu sionya sio kelinci. Jadi dengan percaya pada hal itu, manusia merendahkan dirinya menjadi sama dengan sifat binatang, itu sifat kelinci. Ya, padahal manusia diciptakan menurut mahkota ciptaan Allah, sebagai mahkota ciptaan Allah. Iya. Umat Tuhan harus semakin mirip dengan sifat-sifat Kristus. Bukan seperti sifat-sifat kelinci atau sifat macan atau sifat naga atau sifat ular, bukan. Umat Tuhan harus bertumbuh semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus.
Galatia 4 ayat 19, bagus itu. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita, kata Paulus, kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Ya, saudara sekalian, jadi kita sebagai umat Tuhan harus semakin bertumbuh menyerupai sifat-sifat Kristus, bukan menyerupai sifat-sifat binatang tertentu, misalnya sifat kelinci, tidak, tapi sifat-sifat Kristus. Sekalian, puji Tuhan. Biarlah ini jadi berkat bagi saudara. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kerajaanmu,
Bapa dan Rajaku. Benar ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami orang-orang percaya Yesus bisa memanggil Engkau Allah pencipta kami sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi kami. Oh, kami mengenal Yesus yang menyelamatkan kami. Kami mengenal Roh Kudus yang menghibur kami Tuhan. Bukan orang lain. Bukan orang-orang yang pernah hidup di dunia. Bukan nenek moyang kami yang bisa menolong kami. Tapi Bapa di surga dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kami. Oh, tolonglah kami sebagai orang percaya Yesus untuk mengabarkan berita yang indah ini, berita yang baik ini kepada saudara kami, keluarga kami, kepada teman-teman kami, supaya mereka pun boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sebuah orang beriman mengatakan, Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.